Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang berprofesi sebagai guru, mendadak mendapat kabar dari staf sekolah bahwa ada panggilan telepon untuknya. Wanita tersebut segera menerima panggilan itu, yang ternyata dari pusat komunikasi NASA yang menghubungkan dirinya langsung ke sang suami, yang saat ini dalam tugas memperbaiki salah satu satelit di orbit bumi. Wanita yang bernama Jillian ini pun terlihat sangat bahagia, terlebih ketika mengetahui bahwa suaminya akan segera kembali ke bumi dan berkumpul lagi bersamanya. Sepulangnya di rumah, Jillian pun membagikan kebahagiaannya dengan memberitahu kakaknya yang bernama Shelley. Namun berselang beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja dia malah melihat tayangan berita yang mengabarkan tentang nasib dua astronot, yaitu sang suami yang bernama Spencer, dan seorang rekannya bernama Alex. Stasiun televisi tersebut menginformasikan tentang peristiwa kecelakaan yang baru saja terjadi di salah satu stasiun milik NASA di luar angkasa. Tak lama kemudian seorang pria bernama Sherman datang, dan memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari NASA. Sebelum menjelaskan lebih lanjut maksud kedatangannya, Sherman meminta Jillian untuk ikut bersamanya ke markas NASA. Di sana Jillian juga bertemu dengan Natalie, yang merupakan istrinya Alex, satu rekan Spencer sebagai astronot. Kedua wanita itu pun merasa sangat terpukul dengan insiden yang menimpa suami mereka, namun terlihat mereka tetap saling menguatkan satu sama lain dan berusaha selalu yakin bahwa suami mereka akan selamat. Berselang beberapa waktu kemudian, kabar baik yang diharapkan Jillian dan Natalie pun datang ketika Direktur NASA secara langsung mengkonfirmasi bahwa kedua astronot tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sebenarnya ada sebuah fakta terungkap, bahwa suatu peristiwa misterius telah terjadi ketika Spencer dan Alex sedang bertugas, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang menyebabkan NASA kehilangan kontak dengan kedua astronot itu selama sekitar 2 menit. Dengan bantuan Sherman, Jillian dan Natalie berkesempatan menyaksikan sendiri perjalanan pesawat antariksa saat kembali ke bumi. Setelah beberapa waktu, Spencer dan Alex mendarat dengan selamat, tetapi mengalami luka akibat ledakan dan segera dibawa ke rumah sakit. Dokter meyakinkan Jillian bahwa Spencer akan pulih, namun sayangnya Alex tidak seberuntung itu karena Alex mengalami luka yang serius dan memerlukan perawatan intensif. Berlalunya hari-hari, Jillian menghabiskan lebih banyak waktu di sisi suaminya yang masih dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya, suatu hari Spencer bangun dan menghilangkan kekhawatiran Jillian, tetapi sayangnya kondisi Alex masih kritis. Pada suatu kesempatan, Natalie menyaksikan dengan sedih kondisi memprihatinkan Alex sambil menahan tangisnya. Untungnya, beberapa minggu kemudian setelah melalui masa sulit, para dokter berhasil menyelamatkan Alex dan menjaga kondisinya tetap stabil dengan perawatan dan obat-obatan. Para astronot yang telah pulih itu pun mendapatkan penghargaan atas keberanian mereka. Natalie menyampaikan kekhawatirannya kepada Jillian bahwa setelah sembuh, Alex tidak mau berbicara tentang kecelakaan yang menimpanya. Ternyata bukan hanya Alex, tetapi Spencer juga enggan membicarakan insiden 2 menit tanpa komunikasi itu. Jillian berusaha tidak terlalu memikirkannya, karena berpikir mungkin suami-suami mereka mencoba melupakan momen mengerikan tersebut demi pemulihan. Setelah acara selesai, Spencer memberitahu Jillian bahwa dia akan mengundurkan diri dari NASA dan akan menerima tawaran besar dari perusahaan di New York. Walau Jillian agak tidak setuju karena ketidaksiapannya, tapi ia akhirnya menerima keputusan suaminya karena tidak memiliki pilihan lain. Pada suatu malam di sebuah acara perpisahan, sementara Spencer asyik berbincang dengan teman-temannya, Jillian diam-diam memperhatikan perilaku agresif Alex terhadap Natalie. Setelah berbuat kasar kepada Natalie, tiba-tiba hidung Alex berdarah dan dia selanjutnya jatuh tersungkur. Spencer yang terkejut berusaha membantu, namun sayangnya sudah terlambat karena Alex telah meninggal dunia, sehingga hal itu mengejutkan semua kerabatnya yang ada di sana. Tidak lama setelahnya, diselenggarakanlah konferensi pers, di mana wakil NASA menjelaskan bahwa kematian Alex disebabkan karena stroke. Adegan kemudian berpindah ke suasana rumah duka meninggalnya Alex, di mana Jillian mendekati Natalie yang sedang berduka di kamarnya. Natalie menceritakan sebuah kejanggalan, yang mana dia merasa bahwa suaminya seolah berkomunikasi dengan suatu entitas di luar dunia ini. Dia juga mengakui bahwa sepertinya ada keberadaan seseorang di dalam diri Alex. Jillian berusaha menenangkan Natalie, dengan menganggapnya sebagai sebuah trauma berat atas kematian Alex. Lalu ketika Jillian meninggalkan Natalie untuk kembali ke ruangan utama,
mereka tiba-tiba terkejut oleh teriakan seorang gadis kecil yang diikuti oleh gangguan listrik. Para tamu pun sangat terkejut saat menemukan bahwa Natalie telah mengakhiri hidupnya dengan tersengat listrik. Beberapa minggu kemudian, Jillian dan Spencer rupanya telah menetap tinggal di New York. Kemudian pada suatu acara, Jillian menyadari perubahan perilaku suaminya. Spencer yang dulunya adalah penyendiri, kini tiba-tiba memiliki banyak teman, bahkan menjalin hubungan dengan orang-orang elit. Berselang beberapa waktu, Jillian akhirnya meminta Spencer untuk menceritakan apa yang terjadi selama dia tidak bisa berkomunikasi dengan NASA, setelah insiden kecelakaan di orbit bumi itu terjadi. Spencer yang merasa tertekan, akhirnya setuju untuk berbagi cerita sambil bercinta dengan Jillian. Ketika Jillian terbangun, dia telah mendapati dirinya di tempat tidur dan merasa seolah-olah semuanya hanya mimpi. Namun mendadak tiba-tiba saja Jillian merasakan nyeri perut, dan mendengar suara-suara aneh di kepalanya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adegan selanjutnya menunjukkan Jillian yang terus merasa tertekan oleh kejadian semalam. Untuk menenangkan dirinya, dia pun menghubungi saudarinya untuk menceritakan tentang ketidaknyamanannya tinggal di New York, dengan semua peristiwa aneh belakangan ini. Beberapa hari kemudian, Jillian menyadari bahwa dia sedang hamil, tetapi tanpa kebahagiaan yang dia harapkan. Suatu malam, Spencer mengajak Jillian makan malam di rumah rekan bisnisnya bernama Jackson McLaren. Pria itu sangat materialistis dan gemar dengan hal-hal futuristik yang tidak disukai oleh Jillian. Ketika mereka ditinggalkan tuan rumah, Spencer mencoba bertanya pada Jillian yang tampak sangat khawatir. Jillian lalu menjelaskan ketidakpercayaannya akan keadaan elit mereka sekarang, terutama dengan rencana masa depan Spencer dalam bidang penerbangan. Spencer tidak membantah, dan mengatakan bahwa kecelakaan itu telah mengubah segalanya menjadi lebih baik. Jillian lalu dengan gugup mengungkapkan tentang kehamilannya pada Spencer, tapi hal itu justru malah membuat Spencer sangat senang. Keesokan harinya, mereka pergi ke dokter kandungan dan mengetahui bahwa Jillian sedang hamil bayi kembar. Ketika berdua bersama sang dokter, Jillian lalu menceritakan tentang pengalaman psikisnya setelah kematian orang tua, serta mimpi buruk yang mengkhawatirkannya terhadap kehamilannya. Dokter itu pun memberikan dukungan dan meminta Jillian agar menghubunginya jika keadaan darurat menimpa dirinya. Usai pertemuan tersebut, Jillian akhirnya bisa bergabung dengan kelompok ibu hamil bayi kembar, dan di sana dia mendapatkan cukup dukungan serta motivasi yang dibutuhkannya. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu Jillian merasa sangat nyaman dengan kehamilannya. Bersama suaminya, mereka merasakan kebahagiaan yang besar dan sangat menantikan kelahiran bayi mereka. Suatu hari di toko bayi, Jillian dihampiri oleh Sherman yang terlihat sangat cemas. Dia membicarakan tentang insiden ketika komunikasi Spencer terputus dengan pusat kendali NASA selama 2 menit tersebut, serta perilaku aneh Spencer setelah kecelakaan di luar angkasa. Di sini terungkap pula Sherman ternyata sudah dipecat dari NASA, karena penyelidikannya yang merasa pihak berwenang tidak kompeten menangani kasus Spencer, meskipun semuanya itu dibuat tampak normal. Dia lalu menunjukkan dokumen resmi dengan tanda tangan Spencer yang berbeda, dan adanya perubahan indikator medisnya. Namun Jillian merasa itu tidak masuk akal dan menganggap Sherman telah kehilangan akal sehatnya, terutama setelah mengetahui pemecatan Sherman. Sherman pun juga memberitahu Jillian tentang kehamilan Natalie yang baru diketahui setelah kematiannya, sehingga hal itu membuat Jillian terkejut. Sherman sangat yakin ada sesuatu yang terjadi selama 2 menit ketika Spencer dan Alex berada di luar angkasa, dan itu lebih dari sekedar ledakan kecelakaan. Dia lalu memberikan Jillian sebuah rekaman percakapan kedua astronot tersebut, sesaat terjadinya insiden itu untuk membuktikan kecurigaannya. Beberapa saat kemudian, Jillian mendengarkan rekaman itu dan terkejut mengetahui bahwa Spencer dan Alex telah menyaksikan sesuatu yang misterius, selama 2 menit tanpa ada komunikasi waktu itu. Tak lama kemudian, mendadak pintu rumahnya diketuk dan membuat Jillian gelisah saat membukanya, yang ternyata itu adalah Shirley datang dari jauh untuk memberikan kejutan. Saat mereka berbincang, Jillian lalu berbagi beberapa peristiwa aneh dalam hidupnya, termasuk pertemuannya dengan Sherman, sehingga dia memperingatkan saudarinya untuk merahasiakan semuanya. Keresahan dalam diri Jillian, akhirnya mendorongnya untuk menghubungi Sherman, dan dia begitu terkejut mengetahui bahwa Natalie ternyata juga hamil bayi kembar. Jillian pun menjadi panik, dan mencoba menanyakan informasi dari tim autopsi tentang bayi kembar Natalie tersebut.
Namun Sherman tidak memberi jawaban langsung, dia hanya menawarkan pertemuan dengan Jillian di tempat rahasia dekat stasiun kereta bawah tanah. Mereka pun sepakat bertemu di sana, namun ketika mereka hampir bertemu, Spencer tiba-tiba muncul lantas mengajak Sherman memulai obrolan tentang pengalaman mereka bekerja di NASA. Beberapa hari telah berlalu, Jillian kemudian mencoba menghubungi hotel tempat di mana Sherman tinggal, tetapi tidak ada jawaban. Suatu hari dia menerima amplop dengan pesan yang menunjukkan ke sebuah tempat berangkas penyimpanan. Di sana Jillian menemukan sebuah artikel serta dokumen tentang Spencer dan Alex, bersama dengan kaset video yang ternyata ditujukan padanya. Tanpa menunggu lama, dia kembali ke rumahnya untuk memutar kaset video itu, yang mana di dalamnya Sherman menjelaskan tentang dokumen dan rekaman cadangan yang disimpannya buat Jillian. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa sinyal misterius saat Spencer dan Alex kehilangan kontak, rupanya berasal dari makhluk asing yang mencoba mencapai bumi dan mengambil alih tubuh para astronot. Namun Sherman menjelaskan bahwa tubuh Alex tidak dapat menampung makhluk tersebut, sehingga menyebabkannya meninggal dunia. Jillian kemudian menghubungkan perilaku aneh suaminya, mimpi buruknya dengan penjelasan Sherman di video. Dia juga mengenali sinyal yang disebut Sherman, yang mirip dengan apa yang pernah dia alami di New York saat kehilangan kesadarannya. Setelah menonton video itu, Jillian yakin bahwa Spencer bukanlah seutuhnya manusia lagi, melainkan sebuah makhluk asing, dan juga mungkin bayi kembar yang dikandungnya sekarang juga berasal dari jenis makhluk yang sama. Jillian yang semakin merasa terdesak, lalu berniat ingin menggugurkan kandungannya dengan obat-obatan, namun Spencer tiba-tiba muncul mengetahui dan langsung memperingatkannya. Spencer bahkan sampai harus menamparnya agar Jillian menghentikan perbuatannya, hingga pada akhirnya peristiwa itu pun membuat Jillian berakhir di rumah sakit. Setelah Jillian terbangun, Spencer memberitahunya bahwa bayi kembar mereka masih hidup, tetapi saat ini dia tidak ingin mendengar apapun dari Jillian, karena dia dalam masa pemulihan. Jillian kembali mengalami mimpi buruk, termasuk salah satunya tentang kematian saudarinya yang dilakukan oleh Spencer. Ketakutannya ini membuat Jillian langsung terbangun dan segera melarikan diri dari rumah sakit, hingga dia curiga bahwa Spencer telah mengikutinya sejak tadi. Beberapa jam kemudian, Spencer yang memiliki ikatan supranatural dengan bayi-bayi yang dikandungan Jillian, akhirnya tiba di depan gedung apartemen. Jillian yang menyadari hal itu, segera masuk dan mengunci pintu, lalu memeriksa ruangan di mana saudarinya telah dibunuh oleh Spencer. Setelah berhasil masuk, Spencer melihat lantai dapur mulai tergenang air, dan di sana Jillian yang telah menyiapkan kabel, mengancam Spencer untuk menjauh darinya. Jillian melihat bekas luka di tangan Spencer, menandakan bahwa apa yang dia alami dalam mimpi adalah sebuah penglihatan tentang kematian saudarinya. Jillian menyatakan bahwa dia menyadari Spencer adalah makhluk asing yang telah membunuh saudarinya. Mendengar itu, alien yang menjelma dalam tubuh Spencer ini pun akhirnya mengakui semua perbuatannya, termasuk merampas tubuh Spencer, menghamili Jillian, dan telah melenyapkan para penghambatnya termasuk Shirley. Sementara itu, tiba-tiba air mulai mengalir dari lantai 2 yang membuat Jillian langsung bereaksi. Namun, setelah berhasil mengusir alien dari tubuh Spencer, alien tersebut malah masuk lagi ke tubuh Jillian. Pada bagian akhir film ini, situasi menampilkan beberapa tahun kemudian, yang mana Jillian telah menikah lagi dan dua bayi kembarnya pun juga telah tumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Mereka terlihat menjalani kehidupan normal, dan terungkap bahwa suami Jillian yang baru adalah seorang pilot, dan kemungkinan juga seorang astronot. Dan cerita film ini pun selesai.